Assalamualaikum semua. Di sini saya dan teman-teman saya akan membuat video singkat tentang Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada asal nama. Nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan negara. Negara memiliki arti kerajaan atau negara, sementara Taruma atau Nila diambil dari nama Sungai Citarum yang membelah Jawa Barat. Disesuaikan dengan letak Kerajaan Tarumanegara berada di tepi Sungai Citarum. Yang kedua ada sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja-Diraja Guru Jayasinghawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Yang ketiga ada sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Raja Jayasinghawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tempatnya dari daerah Salankayana. Raja Jayasinghawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Kerajaan Magadha. Saat tiba di Jawa Barat, Raja Jayasinghawarman meminta izin kepada Raja Dewawarman VIII, Raja Kerajaan Salakanagara yang berkuasa masa itu, untuk membuka pemukiman baru. Setelah mendapatkan persetujuan, Raja Jayasinghawarman pun membangun Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial dan politik Kerajaan Tarumanegara terbilang maju. Hal ini terlihat dari daerah kekuasaannya yang sangat luas. Daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten sampai Cirebon. Sejak berdiri, Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara ketiga, yaitu Raja Punawarman. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini pernah tercatat dalam berita dari Kerajaan Tiongkok. Dalam berita tersebut, dikatakan bahwa Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok pada tahun 528, 538, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya mengenai Kerajaan Tarumanegara datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Tarumanegara. Raja Jayasinghawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kali Gomati. Setelah itu, takhta kerajaan digantikan oleh putra Raja Jayasinghawarman, yaitu Dharmawarman. Raja Dharmawarman memerintahkan pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Sayangnya, tidak ada banyak catatan mengenai raja kedua Kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang menceritakan mengenai kisah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Raja Purwarman atau Raja Tarumanegara ketiga. Adapun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sendiri adalah agama Hindu yang dianut oleh sang Raja Purnawarman, sedikit agama Buddha, dan beberapa yang menganut animisme dan dinamisme. Keruntuhan. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara sendiri telah mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman. Hal tersebut terjadi karena sang raja tidak peduli terhadap masalah-masalah dalam kerajaan bawahannya, lalu muncul kerajaan baru yang bernama Kerajaan Galuh yang didirikan oleh cucu raja ke-8. Wilayah Kerajaan Galuh sendiri awalnya adalah wilayah Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya raja terakhir atau raja ke-12 yaitu Raja Linggawarman tidak memiliki pewaris karena hanya memiliki 2 putri, dan Kerajaan Tarumanegara runtuh pada abad ke-7 karena diserang oleh Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan kerajaan. Prasasti Ciaruten merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu terletak di sebuah bukit atau pasir Koleangkok, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor.
Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten, Hilir Cibung Bulang, Bogor. Prasasti Tugu. Inskripsi yang dikeluarkan oleh Purnawarman ini ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priok, Jakarta. Dituliskan dalam 5 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Cidang Hiang. Prasasti Cidang Hiang terletak di tepi kali Cidang Hiang, Desa Lebak, Munjul, Banten Selatan. Dituliskan dalam 2 baris tulisan gerak saraf kelelawar dan bangsa Sanskerta. Prasasti Muara Cianten. Inskripsi ini dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupai seluncuran dan oleh para ahli disebut aksara ikal. Prasasti Pasir Awi. Prasasti yang ditemukan di sekitar tahun 1864 oleh seseorang bernama N.W. Hoppermans di selatan lereng Bukit Pasir Awi, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan ketinggian mencapai 559 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, pendirian Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Jaya Singawarman. Yang kedua, Dharma Yawarman. Yang ketiga, Purnawarman. Yang keempat, Wisnuwarman. Yang kelima, Indrawarman. Yang keenam, Chandrawarman. Yang ketujuh, Suryawarman. Yang kedelapan, Kertawarman. Yang kesembilan, Sudawarman. Yang kesepuluh, Hariwangsawarman. Yang kesebelas, Nagajayawarman. Yang kedua-belas, Lingawarman. Mungkin sekian video pembelajaran singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.